Beberapa orang lelaki berumur 30 tahunan terlihat sedang mencari-cari sesuatu di daerah pesawahan. Mereka memakai senter di kepala dan membawa perlengkapan seperti wadah berukuran sedang yang memiliki tutup di atasnya. Wadah itu digantungkan di pinggang mereka. "Aku dapat lagi. Kamu bagaimana, Han?" tanya Hamli pada Johan yang berada beberapa meter di sebelahnya. "Aku baru dapat 1 ekor," jawab Johan yang seraya menampilkan wadah yang tergantung di pinggangnya. 1 ekor katak yang masih hidup ada di dalam wadah tersebut. "Kamu ke sana saja. Posisi kita jangan terlalu dekat," ujar Hamli pada Johan yang semakin mendekat ke arahnya. Langkah Johan terhenti. Ia melihat ke sekeliling sawah yang dimana teman-temannya tersebar ke segala penjuru pesawahan tersebut. "Aduh, bagaimana mau nyari katak kalau gini? Mereka banyak sekali." Akhirnya Johan pun memilih untuk pergi ke sawah yang berada di sebelah. Sawah itu dipisahkan oleh kebun pohon jeruk yang berjejer di perbatasan sawahnya. Di situ, Johan mendapatkan katak yang lumayan banyak. Ia tersenyum kegirangan saat melihat ke dalam wadahnya yang sudah hampir penuh. "Johan, pulang yuk," ujar Hamli yang sambil mengarahkan senternya pada Johan. "Kalian duluan saja. Aku nanti dulu, bentar," jawab Johan yang masih asik memburu katak-katak tersebut. Hamli dan yang lainnya pulang lebih dulu meninggalkan Johan seorang diri di sawah tersebut. Raut wajah mereka tampak cerah karena hasil tangkapan mereka ini sangat memuaskan. Katak-katak yang mereka dapatkan di malam itu akan dijual keesokan harinya. "Sudah penuh nih, tapi katak-kataknya masih banyak. Di mana lagi aku naruhnya? Kalau aku masukkan ke plastik, nanti kataknya mati. Lebih baik aku pulang sajalah. Besok malam aku akan membawa beberapa wadah lagi," umam Johan saat itu. Johan pulang melewati baris kebun rumbia sambil bernyanyi-nyanyi riang. Namun beberapa saat kemudian, langkahnya terhenti. Kala ia melihat seseorang dari arah depan, nampak seperti berjalan ke arahnya. Di saat yang bersamaan, senter di kepalanya ini tiba-tiba mati, yang membuat Johan tidak bisa melihat siapa orang yang menuju ke arahnya itu. "Siapa kamu? Kenapa tidak bawa senter?" tanya Johan pada orang itu yang sudah beberapa meter ada di hadapannya. Orang itu tidak menjawab pertanyaan Johan dengan suara yang aneh. Suara yang keluar dari sosok itu terdengar benar-benar aneh, bahkan seperti terhalang oleh sesuatu di mulutnya. Johan menelan air liurnya yang tiba-tiba merasa keluh. Ia baru sadar kalau apa yang ada di hadapannya bukanlah manusia, melainkan hantu. Beberapa saat kemudian, belum sempat Johan lari, kaki Johan ini terasa lemas. Dia gemetar. Kepalanya pun tiba-tiba membuatnya pusing. Alhasil, Johan langsung tak sadarkan diri di jalan setapak yang kirinya hanya ada kebun rumbia. Keesokan harinya, Johan ditemukan oleh warga yang akan berangkat ke sawah. Saat menemukannya, Johan masih tak sadarkan diri dengan wajahnya yang pucat pasi dan seluruh tubuhnya yang sangat panas. Alhasil, Johan mengalami sakit selama 3 hari lamanya. Awalnya, Johan ini dikira bertemu dengan ular yang sangat besar dan dia dipikir dipatok ataupun disembur. Tapi warga yang lihat atau teman-temannya tak menemukan ada luka patokan atau semburan di tubuhnya. "Han, kamu sebenarnya kenapa?" tanya Hamli saat menjenguk Johan yang keadaannya sudah mulai membaik. Dengan terbata-bata, Johan menceritakan apa yang terjadi malam itu kepada Hamli dan beberapa temannya yang ikut menjenguknya. Dia berbicara tidak jelas," ujar Johan seperti itu. "Dulu, kakakku juga pernah didatangi hantu. Katanya memang bicaranya gak jelas," ujar Rahman seperti itu. "Kakakku itu dulunya tukang gerobak. Dia punya banyak pelanggan yang minta diantarkan ke pasar. Dan ternyata yang mendatanginya waktu itu adalah salah satu pelanggannya yang sudah mati dan jadi hantu," ujar Rahmat melanjutkan ceritanya. Amit-amit, aku gak mau bertemu dengan seperti itu." "Ya jelaslah, siapa yang mau ketemu didatangi hantu seperti itu? Karena kita kan akan jatuh sakit setelahnya. Nah setelah ini aku tak mau lagi mencari katak. Aku terulang lagi dan kayak waktu malam itu," ujar Johan seperti itu. "Kamu tenang saja, Han. Pokoknya gini, kalau nanti kita cari katak lagi, pulangnya ini jangan terpisah, harus bareng-bareng,"
pasti nggak bakal diganggu lagi, tenang aja. Ujar teman-temannya seperti itu. Ah, gimana nanti sajalah. Jujur saja, sakit setelah melihat hantu itu benar-benar gak enak rasanya. Ujar Johan menegaskan. Hehehe, kalian dengar gak? Kalau tadi malam ada yang lihat hantu. Terus di mulut hantu itu ada semacam kain bekas. Di mana emang? Tanya Hamli pada Rahmat saat itu. Itu di jembatan gantung yang ada di samping jembatannya itu, yang ada dekat rumah kakek-kakek. Waduh, semalam aku lewat situ untuk ngantar pesanan pisang punya orang. Ujar temannya itu. Mungkin kamu masih belum larut malam lewatnya. Jadi aku dengar orang yang lihat setan itu katanya lewat pada pukul 11 sampai 12 malam. Nah iya mungkin ya, karena aku pas lewat ke sana itu habis maghrib. Dan cerita mereka pun terhenti saat azan zuhur terdengar menggema dari toa masjid. Malam itu, Hamli, Johan, Rahmat, dan Pula kembali berangkat untuk mencari katak ke sawah. Mereka berempat janji untuk tidak berpencar satu sama lain. Di jalanan desa tampak sunyi sekali. Biasanya jam-jam segitu masih banyak pemuda-pemuda yang nongkrong di pos kamling. Tapi semenjak hantu yang tidak diketahui dari mana datangnya itu, desa menjadi sunyi. Johan dan kawan-kawan saling berpandang satu sama lain ketika mereka mulai memasuki jalan setapak menuju sawah. Jangan ada yang saling meninggalkan ya. Mati bersama-sama, sakit pun bersama-sama. Jangan sampai kita meninggalkan teman, ujar Hamli mengulangi kepada mereka sebelum berangkat tadi. Namun baru setengah jalan, tiba-tiba Rahmat yang berjalan paling belakang itu langsung berlari tanpa beritahu ada apa kepada ketiga temannya itu. Wah, Mat, ada apa, Mat? Teman-temannya langsung ikut berlari mengejar Rahmat yang sudah semakin menjauh. Napas mereka ngos-ngosan ketika sampai di jalanan desa. Kamu sebenarnya kenapa, Mat? Itu tadi aku ngerasa ada yang berbisik di telingaku. Sungguh terlalu kau ini, Mat. Kita lari mengejarmu. Kami kira ada hantu tadi, ujar Hamli kesal. Alhasil, mereka berempat pun tidak jadi pergi ke sawah dan memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing untuk tidur saja. Saat melewati rumah Pak RT, mereka pun melihat ada beberapa orang sedang berada di sana. Hingga akhirnya mereka pun bergabung bersama orang-orang itu. Dan ternyata Pak RT sedang mendiskusikan tentang hantu sandah yang sedang gencar-gencarnya menteror warga. Tidak diketahui hantu sandah itu berasal dari mana. Yang pasti, hantu itu dikirim orang ke desa mereka. Kata Pak RT, mungkin hantu itu sudah membuat gempar di desa asalnya. Sehingga oleh orang-orang berilmu, hantu itu dikirim ke desa lain. Tidak bisa begini. Kalau dibiarkan, kasihan yang sedang mencari nafkah. Bingung, mereka tidak berani keluar pada malam hari. Iya, kampung kita jadi sepi. Padahal biasanya kampung kita ini rame. Lalu bagaimana, Pak, cara kita ngindarin hantu itu? Tanya Johan. Nah itu yang kita harus pikirkan. Kita tidak tahu itu hantu siapa, namanya siapa, orang mana. Makanya susah kalau mau dijauhkan. Kita cari informasi dulu saja, Pak. Barangkali ada yang tahu info ataupun punya keluarga di luar desa. Dan bisa jadi ini hantu itu berasal dari desa mereka. Kita coba cari info aja dulu, Pak. Iya, bodoh sekali keluarganya. Kenapa hantu seperti itu dikirim ke kampung orang? Mungkin orangnya meninggal karena sakit. Jadi hantu seperti itu, ujar Johan. Hantu sandah itu biasanya ingin meminta maaf pada suaminya. Ini berarti mungkin saja suaminya yang nyuruh orang pintar agar si hantunya itu dikirim ke desa lain. Terus hantu itu tidak akan mendatanginya lagi. Lah, berarti si lelaki ini yang harus kita cari, Pak, ujar Hamli. Iya betul. Malam itu dilanjutkan obrolan-obrolan mereka seputar hantu sandah. Keesokan harinya, saat itu Hamli dan beberapa teman-temannya sedang berkumpul. Hei, aku dengar kabar. Kata keponakanku yang istrinya ini berasal dari salah satu desa di sana, mengatakan kalau baru-baru ini orang di desanya itu sedang ribut. Ribut masalah apa? Tanya Hamli pada Bayin. Masalah apa lagi lah? Ya masalah sandah itu.
Apa benar ceritamu ini? Benar. Ya udah kalau gitu kita lapor saja Pak RT. Biar dia ada yang ke desa itu. Mereka pun lalu berangkat menuju ke rumah Pak RT. Nah setelah melapor dan mengungkapkan kebenarannya, akhirnya Pak RT dan Pak Kades dan juga orang yang paling tua di desa itu bermusyawarah bersama. Mereka memusyawarahkan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan kemudian yang ditugaskan untuk menemui si suami dari hantu sanda ini adalah Pak RT dan juga orang yang paling tua di desa tersebut. Singkat cerita, Pak RT dan sesepuh desa tersebut sampai di rumah suami ya dari hantu sandah ini. Namun saat sampai di sana, ternyata Pak RT tidak bisa langsung bertemu dengan sang suami dari hantu itu. Pak RT malah ngobrol bersama keluarga dari si suami tersebut. Awalnya mereka ngobrol basa-basi hingga ada sebuah ucapan seperti ini. Kalau masalah si Ida itu Pak, saya segenap keluarga dari bekas suaminya ini tidak bisa memaafkan dia Pak. Biarkan dia menderita atau apapun di sana. Biarkan saja. Pokoknya kami tidak mau memaafkannya Pak. Ujar seorang wanita berusia mungkin sekitar 50 tahunan. Tapi Bu, kasihan. Hantunya ini pergi kemana-mana. Malah mengganggu warga di kampung kami. Warga di kampung kami ini sangat ketakutan dan benar-benar terganggu. Mendengar ucapan dari Pak RT itu, wanita yang lebih tua, mungkin usianya sekitar 30 tahunan, mulai berbicara. Pak RT, ingin melihat kakak saya, tanya wanita itu. Pak RT hanya mengangguk. Lalu beliau diajak ke sebuah kamar. Nah di dalam kamar itu terlihat seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahunan, tengah duduk di ujung kematian dengan mata nanar, serta memegang sebuah foto pernikahan. Wajah lelaki itu terlihat sendu. Pak RT coba menyapanya, namun sepertinya orang itu tidak bisa lagi mendengar apa-apa. Namun tak berapa lama, dia tiba-tiba menangis sesegukan, sambil terus memanggil nama Ida. Wanita tadi langsung memberikan kain putih kecil pada lelaki itu. Lalu olehnya dicium sampai dia tertawa-tawa. Kain itu adalah kain penutup wajah jenazah kan? Tanya Pak RT. Iya, setelah Kak Ida meninggal, Kak Usup jadi seperti ini. Dia menangis di siang hari. Dan saat malam hari dia akan tertawa sepanjang malam. Oleh orang-orang yang paham katanya, Kak Ida sudah melakukan ilmu hitam sejenis pirunduk untuk membuat Kak Yusuf bertekuk lutut kepadanya. Dulu, kehidupan rumah tangga Kak Usup dan Kak Ida ini baik-baik saja. Kak Usup adalah orang yang baik, taat beribadah, dan juga senang membantu orang lain. Tapi Kak Ida kurang suka dengan sikap Kak Usup ini. Sampai-sampai mereka terus berdiskusi saja. Karena Kak Usup lama di masjid atau terlalu baik pada orang dan memberikan hutang tanpa bunga kepada orang-orang. Pernah juga Kak Ida mengancam ingin bercerai jika Kak Usup masih melakukan hal-hal yang tidak Kak Ida sukai. Pada saat itu memang Kak Usup ikut apa kata Kak Ida. Tapi Kak Ida ini keterlaluan. Dia memberikan hutang berbunga tinggi pada orang-orang dan tidak segan-segan menyita sawah mereka untuk mengganti dari hutang yang ia berikan. Almarhum ibu kami marah pada Kak Usup dan menyuruh Kak Usup untuk menceraikan Kak Ida. Karena menurut ibu, apa yang dilakukan Kak Ida sudah sangat keterlaluan dan mempermalukan keluarga kami, terutama Kak Usup. Awalnya Kak Usup tidak mau, tapi semakin hari kelakuan Kak Ida terus menjadi-jadi. Orang-orang terus berdiskusi tentang Kak Usup yang tidak bisa mendidik istrinya dan lain-lain. Saat itu, kami seperti mandi di dalam kotoran, Pak. Kemana kami pergi, orang pasti mencibir. Karena tidak tahan lagi, akhirnya Kak Usup jatuh talak satu pada Kak Ida. Dan semuanya berawal dari situ. Setelahnya, Kak Ida memohon-mohon untuk rujuk kembali dan berjanji untuk memperbaiki diri. Tapi setelah rujuk, Kak Ida membawa Kak Usup jauh dari kami. Karena mengira kamilah yang menghasut Kak Usup untuk menceraikannya. Kak Ida membawa Kak Usup pindah ke sini, desa tempat tinggal Kak Ida. Karena sudah jauh dari pengawasan kami, Kak Usup perlahan-lahan mulai berubah. Dia menjadi seperti bukan dirinya lagi. Dia tidak peduli lagi kepada kami, pada ibu. Bahkan ketika salah satu dari kami datang ke sini, Kak Usup tidak membiarkan kami untuk mengobrol.
Hanya Kak Ida yang keluar rumah. Itu pun meminta kami untuk pergi dan mengingatkan kami untuk tidak lagi menemui Kak Usup. Cerita wanita itu berhenti. Ia menatap Usup yang masih duduk sambil menciumi kain putih bekas penutup wajah almarhum istrinya itu. Apa sebaiknya kakakmu ini dibawa ke orang yang mungkin paham dengan ilmu pirunduk itu? Jadi maksudnya, supaya kakakmu ini sembuh dan bisa hidup normal seperti sedia kala. Begitu juga dengan kakak iparmu. Mungkin setelah dimaafkan, dia akan pergi dengan tenang, ujar Pak RT berujar kepada adik dari Usup ini. Wanita itu menarik napas panjang. Sudah Pak, sudah pernah kami bawa. Dan menurut orang yang membantu menyembuhkan kakak saya ini, pirunduk yang diberikan sudah menyatu dengan darah Kak Usup, sehingga sangat sulit untuk membuangnya. Sekarang kita cuma bisa pasrah Pak. Kita sudah tidak tahu harus bagaimana. Pak RT merenung. Kalau begitu, cobalah dulu untuk membiarkan kakakmu ini bertemu dengan hantu si Ida. Mungkin saja dengan begitu, mereka bisa sama-sama tenang, dengan saling memaafkan satu sama lain, atau mengikhlaskannya. Kalau semisalnya itu dilakukan, saya dan warga sini rasanya tidak akan setuju Pak. Dan sejujurnya, yang memindahkan hantu Kak Ida itu bukan kami Pak, melainkan warga desa yang sempat diganggu oleh hantu itu. Kami kesini pun karena ingin menyambut Kak Usup sepeninggalan Kak Ida. Tapi saat kami sampai di sini, Kak Usup sudah seperti ini Pak. Begini saja, bagaimana kalau kakakmu itu dibawa ke desa kami? Tanya Pak RT masih berusaha agar Usup dan hantu istrinya ini dipertemukan. Mungkin Bapak bisa bertanya pada kakak kami yang tadi. Pak RT menghela napas panjang. Bagaimana tidak? Karena rasanya tidak mungkin usulan itu diturutinya. Mengingat gelagat awal wanita itu saat mereka datang tadi sepertinya sangat membenci almarhum Ida. Tapi mengingat tugas yang sudah dipercayakan kepadanya, membuat Pak RT mau tak mau harus tetap berbicara pada wanita itu. Akhirnya, setelah sekian lama dikondisikan dan dibujuk, akhirnya wanita berusia sekitar 50 tahunan itu bersedia menuruti usulan dari Pak RT. Meskipun awalnya sulit membawa Usup keluar dari rumah itu, namun berkat bantuan beberapa orang, mereka berhasil membawa Usup ke desa tempat tinggal Pak RT. Desa di mana teror hantu sandah masih berlanjut. Usup dibiarkan di teras rumah Pak RT malam itu. Mereka sengaja agar hantu sandah tersebut mendatangi Usup yang merupakan suaminya itu. Namun hingga larut malam, tak ada tanda-tanda hantu itu akan muncul. Di mana akhirnya mereka pun memasukkan Usup ke dalam rumah. Namun baru saja dibawa masuk, Usup menunjuk ke arah jajaran pohon pisang di seberang rumah Pak RT. Sambil terus memanggil-manggil nama Ida. Usup mencoba melepaskan diri. Dan setelah ditinggalkan, ia langsung lari ke arah seberang rumah. Ia seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tapi Pak RT dan orang-orang yang di sana sama sekali tidak melihat ada siapapun. Maafkan istrimu, Sup, ikhlaskan semua yang sudah terjadi, ujar orang yang paling tua di desa itu berbicara dari teras rumah Pak RT. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tangisan. Hingga kemudian Usup langsung jatuh lemas dan tak sadarkan diri. Pak RT dan yang lainnya tentu langsung berlari membantu Usup. Usup digotong kembali ke rumah Pak RT. Ia dibaringkan di atas kasur dan dibiarkan istirahat. Tak lama kemudian, Usup bangun. Namun ia langsung muntah. Muntahannya ini berwarna hitam yang berbau sangat busuk. Sampai-sampai membuat orang-orang di sana secara refleks menutup hidungnya. Ambil air putih, ambil, cepat, ujar Pak RT pada beberapa orang yang ada di sana. Usup langsung terkulai lemas. Air putih itu yang di dalam gelas langsung diberikan oleh Pak RT kepada orang yang paling tua di sana. Air itu dibacakan doa dulu, lalu diminumkan kepada Usup. Apakah semuanya sudah selesai? Tanya Pak RT. Semoga saja sudah. Tapi kalau dilihat dari muntahan si Usup ini, sepertinya yang kotor-kotornya yang keluar ya Pak. Pak RT mengangguk saat itu. Esokan harinya, Usup bangun dengan keadaan yang lumayan baik. Dia sudah mulai bisa diajak berbicara, walaupun hanya mau berbicara dengan kakak dan adiknya saja. Dan setelah malam itu, hantu sandah yang sebelumnya meneror warga atau desa itu, kini tidak pernah lagi menampakkan diri.
Meskipun begitu, warga yang pernah melihat hantu itu secara langsung tetap memilih berada di dalam rumah jika sudah malam hari. Mereka tidak ingin mengambil resiko lagi dan memutuskan hanya akan keluar jika keadaan benar-benar sudah aman. 1 bulan setelah berlalu, hingga kini hantu Sada benar-benar sudah tidak ada lagi di desa mereka. Desa mereka sudah benar-benar aman dari teror hantu Sanda tersebut. Para pemburu katak mulai berburu lagi di malam hari, seperti biasanya. Dan saat itu, Johan dan beberapa teman-temannya tampak sedang mencari katak. Dan teman-temannya pun sekarang sudah tenang untuk mencari katak malam hari di sawah. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para penonton yang masih benar-benar setia mendengarkan cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.